Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ratnawati MPD. Saya merupakan dosen di program studi D3 Farmasi Akademi Farmasi Bumi Siliwangi. Bidang keahlian saya adalah di bidang kimia dasar, kimia organik, biokimia, dan kimia farmasi baik teori maupun praktikum di laboratorium. Video ini merupakan rangkaian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran yang berbentuk audiovisual. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kimia dasar menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah kimia dasar merupakan mata kuliah dasar keilmuan dengan kode mata kuliah F106 yang akan didapatkan mahasiswa pada semester 1 dengan jumlah 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah kimia dasar ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami struktur atom, sistem periodik unsur, konsep mol, jenis-jenis konsentrasi zat, pendahuluan dalam analisis kimia, dan teknik analisis zat anorganik baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh dasar-dasar teknik analisis kimia yang akan dilakukan oleh mahasiswa pada mata kuliah lanjutan, yaitu kimia farmasi 1 dan kimia farmasi 2 pada semester 3 dan 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment pada mata kuliah kimia dasar. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah pendekatan Student Centered Learning atau SCL dengan beberapa metode pembelajaran yang saya lakukan. Di antaranya adalah Discovery Inquiry Learning, di mana mahasiswa belajar menemukan pengetahuan baru secara mandiri. Pembelajaran ini biasanya saya lakukan dengan cara membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang mahasiswa. Kemudian saya berikan topik sesuai materi yang akan saya ajarkan pada pertemuan tersebut. Mahasiswa dipersilahkan berdiskusi sekitar 5 menit, kemudian hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas. Selain itu, saya juga menggunakan metode problem based learning, di mana mahasiswa saya berikan suatu permasalahan seperti kasus pencemaran limbah merkuri di Minamata, Jepang, yang kemudian harus mahasiswa cari penyelesaian masalahnya pada teknik analisis yang harus digunakan untuk menentukan kadar merkuri tersebut. Metode selanjutnya yang saya gunakan adalah project based learning, di mana mahasiswa ditugaskan untuk membuat suatu produk akhir yang dikemas dengan baik. Biasanya metode ini saya gunakan dalam perkuliahan praktikum. Dengan menggunakan metode-metode ini, mahasiswa akan aktif dalam diskusi, mencari sumber referensi dari berbagai sumber seperti internet, buku, jurnal penelitian, hasil penelitian, dan sumber lainnya menggunakan teknologi informasi terkini. Selain itu, mahasiswa juga dapat mendalami materi dan menghubungkannya ke dalam konteks di dunia nyata, sehingga mahasiswa akan terasah kemampuan berpikir kritisnya, kreativitas, kemampuan problem solving, dan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi. Teknik kedua dalam metode DIA adalah interaction. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas. Pelaksanaan kuliah pada mata kuliah kimia dasar menerapkan sistem blended learning dengan perkuliahan hibrid, di mana mahasiswa diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam perkuliahan baik tatap muka atau tatap maya atau sinkronus dan melalui learning management system atau LMS atau asinkronus.
Perkuliahan tatap maya atau daring dilakukan menggunakan Zoom Meeting Pro yang telah disediakan oleh Akademi Farmasi Bumi Siliwangi. Selain itu, secara asinkronus, mahasiswa dan dosen dapat menggunakan LMS, yaitu perkuliahan berbasis website yang dapat diakses pada portal dosen di laman lecture.akfarbumsil.ac.id, sedangkan mahasiswa dapat mengaksesnya pada laman student.akfarbumsil.ac.id. Pada laman LMS ini, dosen dapat mengupload bahan ajar baik berupa file presentasi, buku, maupun video pembelajaran. Selain itu, dosen dapat memberikan tugas mandiri, kuis, dan mengajukan topik diskusi, dan dapat memberikan penilaian bagi mahasiswa pada LMS. Dengan metode yang dilakukan pada teknik delivery yang saya gunakan, saya dapat mendukung mahasiswa untuk aktif bertanya dan berdiskusi di dalam kelas, sehingga perkuliahan dapat berjalan secara dua arah. Saya juga menggunakan platform kuis seperti quizizz.com untuk dapat menghadirkan interaksi yang lebih seru dan lebih menyenangkan bagi mahasiswa. Selain itu, saya juga memanfaatkan LMS untuk dapat memberikan feedback terhadap tugas kuliah yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Ketiga adalah assessment. Saya menilai kemampuan mahasiswa secara objektif dengan menggunakan bobot penilaian yang telah disepakati bersama pada saat awal perkuliahan, yaitu kehadiran sebanyak 5%, tugas 35%, UTS 30%, dan UAS 30%. Sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Tugas yang diberikan tentunya disesuaikan dengan metode pembelajaran yang digunakan. Tugas dapat berupa kuis, portofolio, dan penilaian dari proyek yang dilakukan. Sedangkan untuk pelaksanaan UTS dan UAS yang dilakukan adalah dengan komputer based test atau CBT yang diselenggarakan oleh Akademi Farmasi Bumi Siliwangi. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran salah satu mata kuliah kimia dasar pada minggu ke-1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah hadir semua? Sudah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan tatap muka di mata kuliah kimia dasar. Pertemuan kita yang pertama ya. Oke. Nah, untuk kimia dasar sendiri kita ini satu SKS bobotnya. Kemudian apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah menjelaskan struktur atom, kemudian sistem periodik, kemudian konsep mol, kemudian nanti kita akan membahas tentang jenis-jenis konsentrasi zat, kemudian menghitung konsentrasi zat, kemudian melakukan pendahuluan dalam analisis kimia, kemudian melakukan analisis kualitatif zat anorganik, dan analisis kuantitatif pada zat anorganik. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib di kalian ampuh gitu ya. Kenapa? Karena nanti di kimia farmasi 1 itu harus ada dasar untuk menuju ke analisis kualitatif dan kuantitatif untuk zat aktif obat ya. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang harus kalian baca dan miliki gitu ya. Boleh misalkan salah satu kalian ingin memiliki buku yang Raymond Cheng ini, konsep-konsep inti jilid 1 dan jilid 2 ini yang akan kita gunakan pada perkuliahan kita kali ini. Nah, untuk penilaian, untuk bobot penilaian, kehadiran sebanyak 5%, kemudian tugas 35%, kemudian UTS dan UAS masing-masing 30%. Kemudian nilainya ini kalau lebih besar dari 80 itu
kalian akan mendapatkan nilai A. Kemudian jika mendapat nilai 68 sampai 79 ini B, kemudian 56 sampai 67 ini C, kemudian dari 45 sampai 55 itu D, kemudian jika lebih kecil dari 44 ini nilainya E atau tidak lulus sebetulnya kalau nilai E ya. Nah ini contoh perhitungannya. Kalau kalian hadir, kemudian presentasi tugasnya baik, kemudian UTS dan UASnya jika nilainya berbeda. Kalau UTS dan UASnya nilainya sama-sama 85, maka nanti nilainya akan menjadi 85,75. Ini predikatnya A, kalian yang akan dapatkan. Kemudian jika UTS-nya 50, contoh ya, UTS-nya 50, UASnya 50, maka predikatnya kalian nanti akan C. Itu Ibu harapkan semuanya di sini kimia dasarnya bisa A ya. Oke, itu untuk pendahuluan dari mata kuliah kimia dasar. Kemudian kita akan masuk ke materi kita yang pertama ya. Oke, kita akan masuk ke materi kita yang pertama tentang struktur atom. Oke, di sini kalau kita bahas tentang atom-atom, berarti kita akan membahas tentang apa? Atom. Atom. Apa sih namanya kalau misalkan kalau orang Sunda itu atom itu supro ya? Atom. Bukan ya. Nah, struktur atom di sini nanti kita akan bahas mengenai struktur atom. Ada penyusun struktur. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama menyebutkan partikel-partikel penyusun atom, ada apa saja. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan perkembangan model atom. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis struktur atom berdasarkan teori atom Bohr hingga teori mekanika kuantum. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi struktur atom. Nah, discovery time. Nah, sekarang silakan kalian berkelompok, masing-masing kelompok sekitar 5-6 orang ya. Karena di sini ada 5 teori atom. Kelompok 1 Dalton, kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 Thomson. Kemudian kelompok 3 agak acungkan tangan. Kelompok 3 ya. Rutherford. Kemudian kelompok 4 Bohr, kemudian kelompok 5 di belakang mekanika kuantum. Waktunya sekitar 3 menit ya untuk mencari mengenai kelima teori atom ini. Ya, silakan dimulai untuk berdiskusi. Kalian boleh mencari informasi dengan menggunakan internet atau misalnya dari gambar buku-buku gitu ya, kemudian gambarnya, informasi-informasi yang diperlukan, silakan. Waktunya 3 menit ya untuk berdiskusi. Oke, waktunya sudah selesai, habis 3 menit. Silakan kelompok 1 dulu ya, kelompok 1 dulu teori atom Dalton ke depan perwakilannya untuk menjelaskan hal-hal yang terkait. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaril Jasmine Winata dari kelompok 1. Saya bersiap menjelaskan atom dan atom. Mau mendengar? Atom John Dalton ditemukan oleh John Dalton pada tahun 1766 sampai tahun 1894. Atom adalah partikel yang sangat kecil. Jika atom berbentuk pola, kejar, atau padat, atom unsur sejenis memiliki sifat yang sama. Atau unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Begitu pula atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul. Terima kasih. Kemudian kelompok 2 teori atom Thomson. Ya, nama dulu sama kelompok. Perkenalkan, nama saya Rita Nurman Fajrin dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang atom Thomson. Atom Thomson ini ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897.
Adapun perhatikan ya. Adapun bentuk atom ini seperti roti bisnis. Atom sebagai bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar sebagai elektron. Model atom ini dibuktikan dengan penelitian menggunakan sinar tabung fotonika. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 untuk teori atom Rutherford. Suaranya sedikit lebih keras ya. Perkembangan atom yang ketiga yaitu atom Rutherford ditemukan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1991, terdiri atas inti atom bermuatan positif dan dikelilingi elektron bermuatan negatif. Selama mengelilingi inti terbentuknya gaya sentripetal pada elektron. Yang keempat yaitu sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Oke, tepuk tangan. Kelompok 4 untuk teori atom bom. Apa yang ditemukan mengenai teori atom bom? Berikutnya untuk atom bor ditemukan pertama kali oleh Niels Bohr tahun 1913. Inti atom mengandung valence, elektron memiliki inti atom pada orbit. Eksitasi berpindahnya elektron dari rendah ke tinggi dan menyerap energi. Sedangkan deksitasi berpindahnya elektron dari tinggi ke rendah dengan memancarkan energi. Oke, yang terakhir kelompok 5 mengenai mekanika kuantum. Ayo, silakan ke depan. Ini siapa? Sekarang saya dari Aulia dari kelompok 6. Jadi saya akan menjelaskan mengenai mekanika kuantum. Model atau modern dibangun oleh beberapa ilmuwan yaitu Wolfgang Pauli, Erwin Koordinat, dan Leonard Heisenberg. Menurut teori dualisme, elektron di dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Daerah ruang di sekitar inti dengan kejadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Oke, ya bagus ya. Jadi kalian sudah belajar menemukan teori sendiri, meskipun baru secara garis besarnya gitu ya di teori atom. Oke, jadi betul ya. Yang pertama teori atom Dalton itu adalah diperlihatkan sebagai bola kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah ini dilihat dari mikroskop elektronnya, ini bolanya seperti pejal, gitu ya, bola kecil pejal itu teori atom Dalton. Nah kemudian disusul oleh penemuan lain dari teori atom Thomson. Ini diperlihatkan sebagai model melotikismis namanya, gitu ya. Jadi ada bola yang bersifat bermuatan positif, kemudian ada taburan-taburan elektron di sini atau yang bermuatan negatif, gitu ya. Jadi ini hasil dari penelitian DJ Thomson ini itu memperlihatkan bahwa ternyata ketika sinar katoda itu ditembakkan, itu ternyata ada yang dibelokkan oleh medan magnet, gitu ya. Lalu ini bukti bahwa ternyata ada unsur yang bermuatan negatif, gitu ya, yang ada pada atom. Jadi penemuan namanya unsur bermuatan negatif di sini, gitu ya, di Thomson. Nah kemudian kalau di Rutherford, ini dari penelitian ditembakkannya sinar alfa ke dalam lempeng emas. Begitu ternyata di sini ada yang diluruskan atau diteruskan sinarnya, kemudian ada yang dibelokkan dan ada yang dipantulkan, gitu ya. Ternyata di sini ada yang diluruskan, berarti kan ada ruang kosong, gitu ya. Maka dari situ di Rutherford ini digambarkan si atom itu memiliki orbit tertentu,
Gitu ya. Jadi ada orbit tertentu yang ada elektronnya yang dibelokkan tadi, gitu ya. Kemudian ada nukleus yang dipantulkan tadi, kemudian ada ruang kosong yang sinar alfa yang diteruskan tadi. Itu menurut Rutherford, ya. Kemudian kalau menurut Bohr tadi betul ya, jadi ada energi tertentu tuh, dari energi yang paling rendah ke energi yang paling tinggi. Maka di sini pada teori atom Bohr ini ada yang disebut dengan orbit, gitu ya. Jadi orbit pertama atau kulit pertama N1, kemudian kulit kedua, kemudian ada kulit ketiga. Jadi makin tinggi ke atas, makin energinya makin tinggi. Ya, kemudian disusul oleh penelitian dari Chadwick di sini bahwa ternyata di dalam inti atom itu ada yang dinamakan dengan proton, kemudian ada yang dinamakan dengan neutron yang dikelilingi oleh elektronnya, gitu ya. Jadi ada proton, ada neutron. Nah, sekarang kita ke sini. Oke, mana yang dinamakan dengan elektron? Nah, ini ya, ini elektron, dia mengelilingi inti atom dengan orbit tertentu. Kemudian mana yang dinamakan dengan inti atom atau nukleus? Nah, yang tengah ini yang warna kuning ini artinya dia inti atom, mengandung apa? Proton dan neutron. Misalkan mau yang warna merah, atau proton yang warna hijau. Intinya inti atom itu terdiri dari dua, yaitu proton dan neutron. Ya. Nah, ini merupakan massa dan muatannya. Kalau proton masanya 1, ya. Muatannya positif 1. Kalau neutron masanya sama 1, kemudian muatannya 0. Kalau elektron masanya hampir 0 dengan muatannya negatif 1. Jadi kalau proton positif 1, kalau elektron negatif 1, kalau neutron 0 atau netral, gitu ya muatannya. Oke. Kemudian teori atom yang kelima. Nah, ini mekanika kuantum. Jadi digambarkan sebagai partikel-partikel kecil yang berupa awan seperti ini, gitu ya. Ini penelitiannya awalnya dari Louis de Broglie. Dia itu bilang bahwa partikel kecil ini yang elektron ini bergeraknya sangat cepat seperti gelombang, gitu ya. Makanya di sini yang daerah paling besar akan ditemukannya elektron itu adalah yang awan yang paling pekat, gitu ya. Di sini kan awannya pekat ya, dekat dengan inti itu makin pekat, makin luar makin pudar, gitu ya si awannya. Maka kalau makin pekat ini berarti makin banyak kemungkinan ditemukannya elektron tersebut, gitu ya. Ini sesuai dengan prinsip dari Heisenberg juga, bahwa dia bilang bahwa semakin kecil massa objek, ketidakpastian posisi dan kecepatannya pun semakin besar. Jadi elektron itu tidak bisa kita tentukan posisinya di mana. Yang bisa kita tentukan adalah hanya kemungkinan posisi dari elektron. Jadi makin dekat dengan inti atom, maka makin besar kemungkinan ditemukannya elektron. Nah, kemudian oleh Schrödinger ini dia meneliti tentang fungsi gelombang dari hidrogen, bahwa dia bilang bahwa ini posisinya itu bisa nih disebut dengan orbital, posisi ditemukan kemungkinan ditemukannya elektron. Nah, kalau di gambar ini, gambar yang warnanya terang, ini adalah gambar yang kemungkinan ditemukannya elektron yang paling besar, gitu ya. Nah, di sini ya, yang terang-terang seperti ini. Nah, ini dari penelitian Schrödinger, dari persamaan Schrödinger, gitu ya. Jadi probabilitas ditemukannya elektron. Nah, maka ada 4 jenis orbital yang ada, gitu ya. Yang pertama adalah orbital S, kemudian orbital P,
Kemudian kalau orbital D, kemudian ini semua si orbital ini ya tentunya tergantung dari letak si atom itu letak unsur itu ada di nomor berapa gitu ya. Nah, nanti kita lihat perhitungan bersama-sama di pertemuan berikut. Nah, sekarang saatnya kuis. Silahkan buka HP-nya. Buka HP-nya yang mau mengikuti ya. Oke, silakan. Silakan kunjungi link Join My Quiz pakai Z. Ya, Join My Quiz pakai Z. Ini .com. Kemudian masukkan kode 444202. Oke, 20 kita mulai ya. Oke, 1, 2, mulai. Bentar ya. Nanti muncul biasanya. Nah, 4, 3, 2, 1. Mulai. Ya, silakan. Langsung mengerjakan. Nah, Dela sudah mengisi. Oke, waktunya selesai. Kita lihat siapa yang memperoleh peringkat pertama. Hadiahnya tadi sudah dibagikan ya. Oke. Nah, ini Mister Dasi sudah Master Part apa namanya yang di jadi ternyata dari satu kelas ini sekitar 68% dapat menjawab pertanyaan mengenai. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan kita kali ini dengan materi struktur atom. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.